Halo semua, selamat datang di channel Low Space. Sesuai namanya, channel ini hadir untuk kamu yang tertarik dengan dunia hukum atau kamu yang ingin belajar hukum. Jadi, pastiin kalian like, share, dan subscribe channel ini ya untuk dapetin konten-konten terbaik dari kami. Pernikahan tentunya merupakan salah satu momen bahagia yang paling ditunggu-tunggu ketika kita menjalin suatu hubungan asmara dengan pasangan kita. Hanya saja seiring berjalannya waktu, perasaan dapat berubah karena kondisi tertentu. Sehingga tidak menutup kemungkinan perjalanan pernikahan tidak seindah bayangan di awal dan dapat berujung kepada keretakan rumah tangga. Sebetulnya ya, salah satu permasalahan yang dapat memicu keretakan dalam rumah tangga adalah masalah keuangan loh. Misalnya saja nih, ketika pasangan hidup kita boros dalam mengelola keuangan keluarga, atau ketika pasangan kita mulai ikut campur dalam masalah pembagian harta warisan dari orang tua. Lantas sebenarnya apa sih harta warisan itu? Dan apa bedanya dengan harta gono gini? Apakah pasangan kita berhak mengatur atau ikut campur dalam pembagian harta warisan? Kemudian, langkah apa yang dapat kita lakukan dalam mengamankan harta dalam perkawinan? So what gitu loh? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut. Mungkin kalian pernah mendengar gitu ya, ada berita salah satu pelawak terkenal di Indonesia yang bernama Sule bercerai dengan mantan istrinya yang bernama Lina. Dari pernikahannya, Sule dan Lina dikaruniai 4 orang anak, yakni Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan, dan juga Ferdinand. Kemudian sang mantan istri Lina menikah kembali dengan temannya yang bernama Teddy, dan mereka dikaruniai seorang anak. Tidak lama setelah itu, Lina pun meninggal dunia. Hanya saja setelah meninggal dunia, Teddy mulai mempermasalahkan mengenai harta warisan dari almarhumah Lina. Bahkan, Teddy menuduh kepada Putri Delina, yakni anak perempuan dari Sule dan Lina, telah membawa kabur harta warisan dari ibunya tersebut. Belajar dari kasus ini, nyatanya masih banyak ya masyarakat yang gak paham nih terkait perbedaan antara harta warisan dan harta gono gini, serta hak-hak apa saja sih yang dimiliki suami istri dalam harta pernikahan. Nah teman-teman, jadi sebetulnya di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai harta dalam perkawinan secara garis besar bisa kita lihat menjadi 2 hal ya teman-teman. Yang pertama adalah harta bawaan. Harta bawaan adalah yang pertama, harta benda yang tidak termasuk harta bersama, yang berupa rumah, mobil, logam mulia, atau harta benda bentuk lainnya yang kamu miliki sebelum menikah. Misalnya sebelum menikah kamu membeli rumah di salah satu daerah tertentu seluas 100 meter persegi. Yang kedua, hibah yang secara khusus ditujukan untuk suami atau istri. Misalnya kamu mendapat hibah dari nenek kamu berupa tanah di kawasan Menteng nih, yang kamu dapat sebelum menikah. Yang ketiga, hadiah yang secara khusus ditujukan untuk suami atau istri, seperti 1 unit mobil mewah dari program undian yang diselenggarakan di salah satu mal mewah di Jakarta ketika kamu sudah menikah. Selanjutnya, warisan dari orang tua masing-masing. Misalnya, kamu mendapat warisan dari almarhum orang tua berupa 1 unit rumah mewah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, seluas 500 meter persegi setelah kamu menikah. Selanjutnya, harta bawaan tersebut diperoleh baik sebelum maupun selama pernikahan berlangsung. Dan terakhir, selain itu, kepemilikan atas harta bawaan yakni hibah, hadiah, dan warisan melekat kepada suami atau istri. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan
harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi intinya, terkait harta bawaan tersebut, kepemilikannya mutlak kepada suami atau istri yang menerima. Dan harta bawaan tidak memerlukan persetujuan suami atau istri ketika kita hendak mengalihkannya kepada pihak lain, meskipun kita memperoleh harta tersebut baik sebelum ataupun sesudah menikah. Kedua adalah harta bersama. Harta bersama atau harta gonogini adalah pertama, harta benda yang timbul selama suami istri terikat pernikahan. Kedua, tanpa melihat penguasaan dari harta bersama tersebut. Selanjutnya, harta bersama dapat berupa rumah, mobil, saham, perhiasan, logam mulia, dan atau bentuk lainnya. Terakhir, kepemilikan atas harta bersama adalah milik suami dan juga istri, sehingga pengalihan atas kepemilikan harta bersama tersebut memerlukan persetujuan dari pasangan masing-masing. Hal ini berdasarkan ketentuan yang menyatakan pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dilanjutkan di pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada pasal 1 huruf F kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Artinya teman-teman, bahwa sekalipun penghasilan suami berada di rekening milik pribadi suami, bukan di rekening istri, tetap saja harta yang timbul selama pernikahan itu merupakan harta bersama. Kemudian, ketika terjadinya perceraian, bagaimana pembagian atas harta bersama tersebut sih? Nah, terkait hal ini, ketentuan pembagian harta bersama nantinya dapat merujuk kepada ketentuan agama masing-masing ya teman-teman, dengan catatan tidak adanya perjanjian perkawinan. Misalnya, kalau kamu beragama Islam, tentunya nanti kamu akan tunduk pada kompilasi hukum-hukum Islam. Hal ini berdasarkan ketentuan pada pasal 97 kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sehingga pembagian harta bersama akan dibagi menjadi 2, yakni 50% suami dan 50% untuk istri, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur lebih khusus terkait hal tersebut. Akan tetapi ketentuan pasal 97 kompilasi hukum Islam tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak dan berlaku untuk semua situasi dan kondisi ya teman-teman. Misalnya nih, ketika suami tidak bekerja, istri bekerja atau suami dan istri bekerja. Namun suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, sehingga harta bersama yang terkumpul hanya berasal dari penghasilan si istri saja. Nah, dalam hal demikian, ketika akan bercerai, di dalam tuntutan gugatan perceraian, pihak istri dapat menuntut pembagian harta bersama tidak ditentukan 50% suami dan 50% istri atau dibagi sama rata, melainkan ditentukan lain sesuai dengan permintaan si istri tersebut. Sepanjang pihak istri dapat membuktikan bahwa pihak istri telah memberikan tanggung jawab yang lebih daripada suami, termasuk membiayai rumah tangga, sehingga hakim di pengadilan sangat mungkin untuk menentukan porsi pembagian secara lain. Maka, dalam hal ini, peran majelis hakim sangat menentukan dalam menegakkan keadilan. Berdasarkan penelusuran tim Law Space, bahwa atas kondisi tersebut, pernah loh majelis hakim menerapkan konsep pembagian harta berdasarkan kontribusi dalam perkawinan. Contohnya, di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 266K/AG/2010.
Dalam putusan ini, majelis hakim memberikan 3/4 bagian kepada istri dan sisanya 1/4 bagian kepada suami. Pertimbangan majelis hakim adalah bahwa berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh oleh istri dari hasil kerja kerasnya sendiri. Maka demi rasa keadilan, sang istri berhak memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan, yaitu 3/4 bagian. Konsep pembagian harta berdasarkan kontribusi dalam perkawinan tersebut tentunya memberikan ruang bagi hakim untuk menggali nilai keadilan di masyarakat dan membuat putusan yang merefleksikan nilai-nilai keadilan ya. Oh iya, ada lagi nih hal lain yang perlu diperhatikan dari teman-teman dan kita semua, yaitu bahwa hutang piutang yang timbul selama suami istri terikat pernikahan juga merupakan harta bersama suami istri ya teman-teman. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan semua utang kedua suami istri itu bersama-sama yang dibuat selama perkawinan harus dihitung sebagai kerugian bersama. Sedangkan apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dari suami atau istri tersebut tidak termasuk kerugian bersama. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang sudah paham kan perbedaan dari harta bawaan dan juga harta bersama? Intinya, ketika kita tidak memiliki perjanjian perkawinan atau biasa disebut perjanjian pranikah, maka pembagian harta bawaan otomatis menjadi masing-masing dari suami atau istri dan harta bersama otomatis akan dibagi menjadi sama rata antara suami dan juga istri tersebut. Kecuali terdapat satu dan kondisi tertentu seperti yang telah kita bahas sebelumnya ya. Terus gimana ya kalau kita ingin harta bersama ditentukan secara proporsional sesuai dengan kontribusi suami atau istri? Nah, kalau terkait ini, tentunya suami ataupun istri bisa mengaturnya dengan membuat perjanjian perkawinan. Secara umum, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum maupun setelah menikah yang mengatur mengenai pembagian harta. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu tersangkut. Artinya, ketika teman-teman sudah membuat perjanjian perkawinan, maka segala hal yang diatur khususnya mengenai pembagian harta akan merujuk kepada perjanjian tersebut, sehingga tidak lagi dikenal sebagai harta bersama. Sedangkan untuk harta bawaan biasanya tetap merujuk kepada ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, kalau teman-teman tetap mau ditegaskan di dalam perjanjian perkawinan, tetap boleh ya. Oh iya, terkait dengan hal-hal apa saja yang perlu diatur di dalam perjanjian perkawinan, tata cara pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau selama pernikahan berlangsung, manfaat kerugian dari perjanjian perkawinan, kita akan coba bahas di video-video berikutnya ya. Jadi sabar ya teman-teman untuk tungguin video kita di minggu depan. Sekian untuk video kali ini, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sedang berencana untuk menikah dan ingin membuat perjanjian pernikahan? Semoga setelah menonton video ini kalian bisa tercerahkan ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Low Space supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada topik lain yang ingin kami bahas, kalian juga bisa tulis di kolom komentar ya. Semua referensi yang kami gunakan di video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya.